Halo pemirsa, jumpa lagi di Car Story. Kali ini saya berkunjung bersilaturahmi di rumahnya Bapak Yudi, pengusaha pom bensin mini dan penjahit profesional. Bapak Yudi adalah dia yang pakai kaos biru ya, dan sebelahnya ya ada Bapak Komandan AI Nur Aidin. Di sebelahnya memakai kaos abu-abu berkacamata. Dia seusia saya, sudah berumur tapi masih tampak muda, masih semangat, masih cengar. Dan di sebelahnya kaos apa sih warnanya kok ini? Anak hijau, anak biru, anak coklat, pokoknya kombinasi lah. Ya, seorang player profesional, siap dipanggil di mana saja kecuali dipanggil di akhirat. Belum siap. Dan di sampingnya ada Bapak Hasan Basari, seorang pengusaha, bukan pengusaha, peternak sapi. Suket, bos suket. Ya, bos suket. Wih, saja bos sapi, bos suket. Dia hobi gelelengan, bahkan tempat sing bersih setelah kemarin geleleng. Dan di sebelah ujung kanan ada siapa arana kah? Roger. Alim bohong ya, arang-arang ngomong pemirsa. Dia benar bisa ngomong kayaknya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Wih deh. Mantap. Ya kopi gratisan sih. Ya, itu memang orang punya selera masing-masing ya dalam menikmati kopi. Mulai dari bagaimana dia membuat kopi, meracik kopi, sampai bagaimana dia meminum kopinya. Nah, jadi punya khas ya. Dia ada dikasih giga Pak, dingin Pak. Nah, oke, demikian kene. Iya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak izin Waizin. Kebetulan sekali beliau ini adalah karib saya ya, sehingga sampai nama juga hampir sangat berdekatan sekali. Ya, jadi ngobrol-ngobrol masalah kopi gitu Pak. Iya. Kenapa kita pada ngopi, sampean bukan kopi? Iya, alhamdulillah. Apa ada masalah dengan kopi? Jadi sebenarnya bukan seperti itu, karena baru saja sebelum saya datang ke sini saya sudah ngopi terlebih dahulu. Jadi dan menjadi wong Jawa mah diseling dikit juga. Jadi memang sehari-hari mah tetap konsumsi kopi. Konsumsi kopi. Segini kira-kira pirang balen Pak? Iya. Kalau enggak sekian mah jadi serada berkurang. Dan bervariasi. Jadi tidak wungkul kalau hitam-hitam aja gitu. Kalau dulu itu kan saya memang penggemar berat kopi hitam ya, artinya ya sampai 4 lah. 4 ya. Iya, 4 gelas. Tapi sekarang ya nggak tahu juga sih, karena memang apa yang saya rasain itu udah faktor usia gitu ya. Jadi itu sekarang masih itu. Tapi masih ya? Masih. Cuman apa namanya? Takaran bukan takaran apa sih ya? Jumlah konsumsinya beda ya. Iya. Tapi 1 kali mah masih rutin. Masih. Jadi alasannya karena memang ada sesuatu yang dirasakan berbeda ya. Iya. Ketika lagian memang sekarang mah apa aja lah ya, artinya nggak mesti kopi hitam gitu ya. Kalau umpamanya ada kopi ini yang dikasih sama tuan rumah ya saya bikin gitu. Kalau adanya kopi yang seperti ini ya saya bikin juga gitu. Tergantung yang ada. Iya. Kalau sama sekali nggak ada gimana? Iya, puasa berarti. Ya bahkan kalau saya boleh ngomong teganya. Ya, yang menjadi sensasi ketika ngopi
Kira-kira apa ya? Ya maksudnya kan kalau saya mah Pak dulu karena memang saya perokok ya. Jadi ceritanya dulu punya saudara. Saudara itu punya kegiatan, punya aktivitas. Dia bikin program di komputer. Kemudian saya menemani dan dia bikin kopi. Selalu saja setiap dia menghadap komputer, dia itu kopinya kopi hitam. Nah akhirnya ya mungkin nggak tega juga tuh perasaan, akhirnya saya yang menemani juga diseduhkan kopi. Nah akhirnya merasakan loh kok enak. Entah karena memang nggak bayar, entah karena mau diseduhkan. Gitu. Nah tanpa disadari akhirnya malamnya lagi kopi, dan akhirnya ya suka juga. Tapi memang pada saat itu kan waktu itu saja, waktu menemani. Nah waktu terus berjalan akhirnya nyoba pagi-pagi bikin kopi, wih kok tambah enak. Lawas-lawas. Ya lawas-lawas kecanduan. Jadi menurut saya kopi itu kadang apa ya, bisa sebagai pelampiasan rasa kekesalan kesininya tuh Pak. Kadang seakan apa ya, ya kita kadang misalkan kalau lagi sendiri itu kan, kalau nganggur kita sebagai perokok kadang kalau ngerokok nggak ada kopi ya ada sesuatu yang kurang, akhirnya ya seperti itu. Jadi perasaan nggak sempurna kalau misalkan duduk sendiri. Tapi tidak terlalu fanatik terhadap merek ya? Enggak. Jadi apa saja, apalagi kalau misalkan nggak beli gitu. Iya berarti dikasih kan model gitu seperti sekarang itu ya. Ini mereknya merek mangga sebenarnya, ini kopi ini. Mangga dicobi. Nah kalau pengalaman sampean, sensasi apa yang dirasakan ketika ngopi? Jadi sebenarnya dulu itu saya belum ke kopi sih, larinya ke teh dulu itu. Teh. Teh celup apa teh? Teh itu. Uwur. Teh yang biasa itu. Oh, teh uwur. Iya. Teh bruk. Ya kebetulan sekali dulu itu kan saya sempat jadi staf pengajar ya waktu itu ya. Jadi dari pagi sampai sore itu kebetulan di satu yayasan itu, kalau dihitung sampai kalau bikin teh itu pakai gelas yang besar gitu ya, sampai 4 gelas gitu. Ya Allah. Dulu itu sebelum ke kopi itu teh dulu, saban hari seperti itu. Tapi nggak komplain. Ya perutnya. Terus belakangan apa yang saya rasain itu ternyata saya agak sedikit terkena sembelit waktu itu. Sembelit. Dan itu diyakini pengaruh atau efek dari mungkin karena kebanyakan faktor kekentalan gitu ya tehnya itu sendiri. Jadi setelah beberapa bulan itu baru saya beralih. Nah kemudian sebelum ke kopi hitam itu saya sebenarnya ke model kopi putih sebenarnya. Kopi putih. Iya model seperti ini, bukan kopi hitam maksudnya. Iya. Tapi yang saya rasain terus agak sedikit mencret. Nah setelah saya merasakan itu baru beralih ke kopi hitam. Dan ternyata cocok. Dan gitu. itu lama ya mengkonsumsi kopi hitam. Iya. Jadi dari teh dulu saya sebelum ke kopi itu teh, kemudian ke kopi putih, terus ke kopi hitam. Nah sampai sekarang sudah ada perubahan, maksudnya dulu berapa gelas dalam sehari? Kalau dulu mah bisa sampai 6 kali. 6 kali. Itu waktu masih kopi hitam. Iya kopi hitam. Sekarang mah enggak. Jadi justru sekarang kalau boleh saya ngomong itu ya, secara publik gitu ya. Boleh. Perbedaan vitalitas tubuh itu agak sedikit terasa berbeda, agak sedikit menurun ketika saya melalui tahapan vaksin corona itu. Dulu waktu saya belum divaksin corona, saya rasa it's okay gitu ya tubuh tuh.
untuk mengkonsumsi 4 apalah, kali, iya 5 gitu. kali, apa 5 gelas kopi hitam setelah Tapi divaksin. setelah divaksin gitu ya. Kalau dulu ini di luar kopi ya, artinya berbicara daya imun tubuh gitu ya. Kalau dulu paling setahun itu kena pilek cuma sekali gitu. Tapi begitu habis vaksin, setahun itu sampai bisa 4 kali pilek tuh datang. Ya nggak tahu sih apakah itu pengaruh dari vaksin atau apa gitu, saya nggak tahu. Tapi ya itu batasannya saya rasakan dari situ. Ya atau mungkin dari vaksin itu ada semacam warning kali. Jadi kan dengan asupan vaksin itu, maka kalau ngomong sih, dan kamu tuh sudah terlalu banyak mengkonsumsi kopi, Iya, gitu mungkin. kan. Akhirnya begitu masuk vaksin, kamu tidak boleh mengkonsumsi lebih dari takaran Iya. sekian, gitu. Ya tapi memang saya tidak terlalu menyalahkan ataupun membuat kecurigaan ya terhadap momen itu. Tapi saya coba introspeksi diri bahwa mungkin karena faktor usia gitu ya. Ya. Ya, tapi faktanya memang ketika proses vaksin, pasca vaksin yang dirasakan seperti itulah ya. Dan memang tidak dibuktikan secara medis secara akurat Secara bahwa klinis memang ya. bahwa memang itu faktor itu vaksin, tapi memang pengalamannya ya waktu itu ya. Dan ternyata memang usia itu sangat menentukan sekali ternyata. Bukan hanya satu kendala yang dirasain gitu ya, mulai dari rambut sampai ujung kaki, ternyata usia itu sangat mempengaruhi sekali ya. Terbukti kalau kita lihat rambut, ternyata ketika saya bercermin gitu ya, ternyata masih banyak hitamnya gitu. Paham. Saya yang lebih banyak lah ya. Iya, terus mata gitu ya. Jadi saya tuh kalau udah copot kacamata ya udah nggak bisa baca gitu. Sama juga. Jadi kalau nggak pakai kacamata, kalau lihat HP ya pencahayaan 100%. Seperti itu, sangat menyiksa sekali sebenarnya. Oke, pinjam clip onnya. Oke, siap. Ke Oing, bagaimana pengalaman Oing? Baru sedih yang gua asal di konon bawa apa-apa. Ya tapi yang kok tanggal mah. Iya. Sekian masih ngopi. Ayo ke kopi ya. Tapi gelis temen tok kayak. Sore kan. Suara usah dicapit, lari di konon bae. Aja parak-parak nemen. Jadi ngopi pirang balen. Ya pas bulan Ramadan paling kurang lebih 2. Biasanya yang dikonsumsi kopi hitam atau kopi warna? Saya sih alhamdulillah itu Apa aja seadanya. Adanya hitam ya diembat hitam ya. maksudnya iya banyak, alhamdulillah banyak yang nggak rewel lah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya itu sebenarnya kalau semakin banyak silaturahmi, ya artinya main ke rumah orang, gitu, semakin banyak. Jadi takaran kan seperti itu. Oh iya. Kalau nolak gitu, saya nggak enak gitu ya sama tuan rumah gitu. Kalau nggak ada disuguh ya kebangetan. Iya. Seperti itu. Padahal kalau nolak itu barangkali tuan rumahnya lebih ya mirip. Yang diharapkan sih ya padahal. Sebenarnya. Nah ini nih suhu. Bagaimana? Anda masih konsumsi kopi? Oh ya masih terus sudah kopi mah. Sehari berapa kali? Ya pakai esok ada makan pasar dengan langsung borok cuma dituku kan.
Awan. Ya awan ya wong lagi puasa sing orang mah ya nyugui ya bingung anu. Ya wis, kalau begitu saya simpulkan lah ya. Wis, paham. Jadi kalau beli dia paling sehari sekali, Iya, itu kalau pun barengan sama keluarga. Hmm. Tapi kalau misalkan nggak beli dikasih ya sampai 4 kali 5 kali ya. Koret banyak. Iya. Ya jadi pemirsa, nah ini orangnya Bapak Hasan, dia pekerja bangunan, arsitek juga, tetapi dia juga punya sapi, ternak sapi. Jadi dia pengalaman kopi cuma sekali kalau yang beli. Cuman kan dia kalau kerja di orang kan kopi lagi ya sampai 4 kali 5 kali karena merasa nggak beli ya. Sore yang luyur nyeruput. Iya. Tamu. Dan ini yang berapa yang keberapa, Kang? Ini yang ketujuh. Ya coba. Makanya ganti model. Biasanya hitam, sekarang mah ganti lah jangan terlalu banyak teman. Kalau sudah ngumpul bergelas-gelas kan seperti itu. Iya. Terus Kang, selama ini sampai 4 kali 5 kali 6 kali dan malam ini 7 kali belum ada yang dirasakan. Alhamdulillah masih durung ada keluhan masalah kopi. Tapi masalah tenaga ya usia. Masalah kopi ya masih. Berarti sana ditumpul loh. Umur. Tapi saya salut pemirsa, ini Kang Hasan orangnya lebih tuaan lah ya daripada saya. Tapi kalau saya udah putih semua seperti apa yang disaksikan oleh pemirsa, tapi dia masih hitam, asli bener orsinil. Dia tidak dicat, dia tidak disemir, tapi ini murni masih hitam. Begitu. Bahkan paling tua nih kan. Ya, baik, terima kasih Komandan Oing, Kang Hasan dan semuanya. Jadi pemirsa bahwa memang kita simpulkan kopi itu ada manfaatnya, sedikit banyak ada manfaatnya karena Tuhan menciptakan di alam raya ini tentu ada manfaatnya. Tetapi dengan catatan kita konsumsi dengan sesuai kapasitas kita atau kekuatan tubuh kita. Dan memang setiap orang juga beda-beda ya kekuatan untuk menerima asupan kopi. Dan sesuatu yang menarik, kopi bisa dikonsumsi lebih dari 2 atau 3 kali dengan catatan tidak bayar, ya Kang ya? Iya. Ya, jadi Kang Hasan adalah salah satu orang yang memanfaatkan teori tersebut. Jadi Dan fanatik dengan kopi mangga. ya, jadi kopi bisa dikonsumsi 5 kali, 6 kali sampai 7 kali selama itu tidak bayar ya. Kalau dapat beli ya cukup 1 kali saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat dengan obrolan di Car Story malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.